Halo semua, hari ini kita bakal bahas topik yang seru loh. Apa tuh? Coba tebak. Pasti mau ngebahas tentang politik demokrasi terpimpin. Wah, seru tuh. Kalau gitu ayo kita mulai. Tapi mulai dari mana sih? Dari aku dulu. Jadi kita bakal mulai dari masa menuju demokrasi terpimpin dulu ya. Jadi pertama-tama itu pas masa demokrasi liberal Indonesia tahun 1950 sampai 1959 itu kestabilan nasional di Indonesia itu sulit tercapai. Kenapa sih? Karena silih pergantian kabinet pemerintahan dan persaingan politik antar partai itu yang membuat program kerja kabinet terhambat. Kemudian di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pada 1959 itu 1955 itu gagal menyusun UUD baru. Terus gimana? Soekarno-nya ada tindakan nggak gitu atau AFK doang dia? Ada dong. Jadi Presiden Soekarno ini berusaha mengatasi krisis dengan mengusulkan pembentukan kabinet koalisi dari 4 partai pemenang pemilu 1955. Ada Partai PNI atau Nasional Indonesia, ada Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, kemudian pada 21 Februari 1957, Soekarno menawarkan konsep demokrasi terpimpin. Upaya ini juga melibatkan pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 untuk menggantikan demokrasi parlementer. Melalui panitia perumusan Dewan Nasional ini, KSAD Nasution itu mengusulkan kembali UUD 1945 sebagai dasar demokrasi terpimpin. Walau awalnya usulan Nasution ini kurang didukung, akhirnya Soekarno setuju kembali ke UUD 1945 pada 19 Februari 1959. Kemudian ada langkah selanjutnya, yaitu Soekarno menyampaikan keputusan kembalinya UUD 1945 di DPR pada 2 Maret 1959. Dewan Konstituante pun akhirnya mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden. Namun, setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan kembali UUD 1945. Wah, keren ya usaha Soekarno. Terus ada kelanjutannya lagi nggak? Nah, itu gue mau lanjutin. Jadi, besoknya di tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante itu mengadakan reses yang akhirnya itu untuk selamanya gitu. Nah, ini disebabkan oleh beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante yang tidak akan menghadiri sidang itu lagi, kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante itu sendiri. Nah, kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting pada saat itu. Nah, konflik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam NKRI. Nah, untuk mencegah munculnya ekses-ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah, maka Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD selaku penguasa perang pusat atau Perpu AH Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik berlaku mulai pada tanggal 3 Juni 1959 pada pukul 6 pagi. Nah, KSAD ini dan Ketua Umum PNI atau Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945 dengan suatu dekret presiden. Nah, lalu Sekretaris Jenderal PKI atau DNID memerintahkan anggotanya yang duduk di Dewan Konstituante itu untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante. Oh gitu tuh katanya. Terus gimana lagi? Nah, selanjutnya Soekarno memerlukan beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan Indonesia dan menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Di tanggal 3 Juli 1959, Soekarno memanggil Ketua DPR yaitu M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional yaitu Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua MA yaitu M.R. Wirjono Prodjodikoro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil selanjutnya. Setelah pembicaraan panjang, mereka sepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945 serta mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret presiden. Pada minggunya, tanggal 5 Juli 1959, di jam 5 sore, dalam upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka. Dekret? Iya. Isinya apa?
Nah, isi dari dekret ini memuat 3 hal pokok, yaitu menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerahnya, terhitung mulai tanggal penetapan dekret, dan UUD sementara tidak berlaku lagi. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau DPAS. Nah, di dekret itu sendiri mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir 10 tahun merasakan ketidakstabilan sosial dan politik dan berharap akan tercipta stabilitas politik. Nah, dekret pun dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar seperti PNI dan PKI serta Mahkamah Agung. Bahkan dari KSAD itu sendiri, salah satu konseptor dekret mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret presiden. Dalam sidang di tanggal 22 Juni 1959 dipimpin oleh Ketua DPR secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan UUD 1945. Nah, melalui dekret presiden ini, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Soekarno melalui konsepnya di tahun 1957 direalisasikan melalui Staat Noodrecht, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Nah, langkah ini terpaksa diambil karena keadaan tata negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan, kesatuan, dan keutuhannya NKRI. Wah, terus besoknya gimana dong? Nah, sehari sesudahnya, Presiden di tanggal dekret Presiden di tanggal 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno. Ya, dan kabinet karya dibubarkan. Nah, pada tanggal 10 Julinya di tahun yang sama, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Nah, anggota kabinet itu sendiri terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar sehingga dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun, mengikutsertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Nah, program kabinet ini meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Ada juga pembentukan DPAS. DPAS apa? Nah, DPAS itu adalah Dewan Pertimbangan Agung sementara yang langsung diketuai oleh Soekarno. Nah, dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakilnya. DPAS ini bertugas untuk menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. Nah, anggota DPAS ini dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan berjumlahkan 45 orang, yaitu 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya, dan 1 orang wakil ketua. Nah, di tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidatonya untuk memperingati kemerdekaan, Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Nah, beliau menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakupi revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan total. Pidato tersebut diberi judul sebagai penemuan kembali revolusi kita. Lah, jadi mereka gimana dong? Nah, untuk kelanjutannya bakal dijelaskan oleh Yolanda. Oke, jadi gini. Jadi DPAS itu di sidangnya pada November 1959 itu mengusulkan kepada pemerintah itu terhadap amanat presiden yang sebelumnya tadi itu tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis besar haluan negara.
Nah, usulan itu bakal diterima sama Soekarno sebagai garis besar haluan negara yang diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol. Nah, habis itu ada lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 untuk membuat MPRS. Dengan ketua MPRS yaitu Chairul Saleh yang dipilih langsung oleh Presiden. Jadi tugas MPRS ini itu bukan berdasarkan UUD 1945, tapi berdasarkan Perpres tadi yang nomor 2 tahun 1959. Yang dimana tugasnya itu untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara DPR dan tetap menjalankan tugas-tugas yang berdasarkan pada UUD 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan oleh pemerintah sampai terbentuknya DPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 1959. Pada masa itu kan lagi rame-ramenya pembentukan DPRD, GR tuh kan ya. Ada konflik unik gak sih? Ada dong, kalau misalkan gak ada konflik gak seru. Jadi si Santono ini ketua DPR. Betul. Iya. Iya. Jadi ketua DPR itu menyarankan kalau misalkan Presiden Soekarno itu dimintai mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur. Jadi sesuai dengan perombakan struktur sesuai sama kenegaraan dan untuk melaksanakan program kabinet. Namun Presiden Soekarno itu menolak. Hal ini berarti Presiden itu tidak mau berhubungan sama DPR. Terus karena itu DPR nggak terima dong. Jadi DPR itu kayak semacam balas dendam dengan menolak rencana anggaran belanja tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Nah, penolakan ini tuh membawa dampak dengan pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada 5 Maret 1960. Jadi abis itu didirikanlah DPR GR. Nah, tugas pokoknya itu buat melaksanakan manipol yang tadi sebelumnya, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin. Nah, kedudukan DPR GR ini itu membantu Presiden dan juga memberikan sumbangan kepada Presiden. Jadi mereka tuh kayak saling balas dendam gitu ya? Iya, benar. Terus dampaknya buat pembubaran DPR ini sebenarnya menyebabkan tokoh NU itu yang awalnya keberatan atas pembubaran DPR itu DPR itu hasil pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR GR. Tapi sikap ini tuh berubah setelah NU ini diberi kursi di dalam DPR GR ditambah dengan PKI dalam suatu kabinet. Tokoh di kalangan PKI ini itu menolak kebijakan Soekarno yaitu MS Sartono sama MR Iskak Soroadjo Disudjo. Sartono merasa prihatin terhadap perkembangan yang ada dan Iskak ini menyatakan kalau misalkan anggota PNI yang duduk dalam DPR GR itu bukan wakil PNI karena mereka duduk di DPR GR itu karena dipilih bukan karena usaha mereka sendiri. Terus mereka ini menolak pembubaran DPR GR, menggabungkan diri dalam suatu kelompok yang nanti kasih nama Liga Demokrasi buat penangguhan pembentukan DPR GR. Namun Liga Demokrasi ini akhirnya dibubarin sama Soekarno. Aduh, coba aja kalau DPR nggak dibubarin, pasti nggak bakal ada konflik. Terus sekarang diem aja. Dia nggak mungkin diem aja dong. Pasti ada suatu tindakan yang dilakukan oleh Presiden. Jadi dia ini membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional, itu untuk mencapai cita-cita negara. Nah, dia juga melakukan regrouping kabinet berdasarkan MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, sama Dewan Perancang Nasional dipimpin oleh Presiden langsung. Terus juga Presiden ini membuat lembaga baru yang namanya itu Musyawarah Pembantu Pemimpinan Revolusi atau MPPR. MPPR ini itu adalah badan yang membantu pemimpin besar revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan-kebijakan khusus dan juga darurat melalui untuk atau menyelesaikan produk politik nasional gitu. Yang lain gak mau jelasin juga? Oh. Ya. Apa ya? Aku dengar tuh kayak ada peta kekuatan politik nasional. Ada yang tau gak sih itu apa? Jadi peta politik nasional ya. Jadi gampang. Sebenarnya tuh awalnya pada tahun 1960 sampai 1965 kekuatan politik itu masih terpusat di tangan Soekarno. Jadi seluruh kekuasaan itu benar-benar dipegang sama Soekarno, mau itu TNI ataupun TKI ya. Jadi sejak TNI ya, sejak kabinet Juanda diberlakukan SOB itu melakukan pemberontakan PRRI dan Parmestapa tahun 1958. Nah, jadi dihidupkannya UUD 45 juga merupakan usulan dari TNI.
Nah, ini juga didukung penuh ya paksanya. Terus pengaruh TNI Angkatan Darat cukup kuat juga, sehingga membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI itu, terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI ya. Terus bisa juga merangkul angkatan bersenjata lainnya, terutama angkatan udara. Gue dengar sih ya mereka juga ada nih kekuatan politik baru. Itu siapa sih? Mereka juga ngapain ya? Jadi kekuatan politik baru lainnya itu PKI. Ini udah jelas ya, di mana-mana itu ada PKI, mana-mana PKI terus ya. Jadi PKI ini sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun. Nah, PKI kan muncul menjadi kekuatan baru pada tahun 1955 dalam menerima penetapan Presiden nomor 7 1959. PKI dapat memperkuat kedudukannya dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi lagi dalam memanfaatkan dukungan gerakan Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. Wah, seru ya ternyata sejarah Indonesia ini. Ya, seru lah, Seru kan? sangat seru. Gue dengar ada pembebasan Irian Barat. Itu maksudnya apa sih? Kalau Irian Barat tuh dibebasin dari penjajah. Bener banget, 100. Nah, ini gini nih. Jadi di Palembang tuh, Sumatera Selatan, pas tanggal 10 April 1962, Presiden pertama Republik Indonesia alias Soekarno nih, dia tuh berjanji bakal segera membebaskan Irian Barat. Yang sekarang kita tuh lebih kenal sama Papua Barat. Kenal dong. Nah, Dari cengkraman kolonialisme Belanda dan juga menjadikannya bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka tentunya. Nah, sesuai isi KMB, Irian Barat itu harusnya diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Tapi kenyataannya lebih dari setahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda ini nggak kunjung menyerahkan Irian Barat. Nah, dalam penyelesaian masalah ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, namun tidak membuahkan hasil. Ya, jadinya mereka gimana dong? Tenang, ada upayanya kok. Selanjutnya, sejak 1954, setiap tahunnya persoalan Irian Barat ini bakal berulang-ulang dimasukkan ke acara sidang Majelis Umum PBB. Tapi emang nggak pernah dapat respon positif sih. Karena berbagai upaya diplomasi nggak berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk bersikap keras terhadap Belanda lewat beberapa cara. Apa aja tuh caranya? Nah, jadi yang pertama, membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tahun 1956. Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Dalam UU nomor 13 tahun 1956, tanggal 3 Mei 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. Terus memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia lagi secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti dengan pemecatan seluruh warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia itu juga mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, memanggil pulang duta besar ekspatriat Indonesia di Belanda dan membentuk Provinsi Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat tadi terus berlanjut hingga akhirnya pemerintah Indonesia itu membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kota di Sohasio Tidore. Lumayan keren ya, tapi akhirnya itu mereka jadi gimana sih? Nah, kalau puncaknya itu terjadi pas Soekarno itu mengumandangkan Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora itu apa sih? Nah, kalau Trikora sendiri itu semacam visi misi yang isinya itu buat ngegagalin pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Nah, kibarkan sang merah putih di Irian Barat serta untuk bersiap untuk memobilisasi umum pertahanan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, untuk melaksanakan Trikora ini pada tanggal 2 Januari 1962,
Presiden atau Panglima ABRI atau Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat itu mengeluarkan keputusan nomor 1 1962 pada tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Antara lain, pas bulan Maret sampai Agustus 1962, Komando Mandala ini melakukan operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara Irian Barat. Operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat. Misalnya Operasi Banteng di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga dengan sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Nah, awalnya ini Belanda tuh mencemooh persiapan Komando Mandala tersebut karena mereka tuh ngira pasukan Indonesia kan nggak mungkin masuk ke wilayah Irian. Tapi ternyata setelah operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, akhirnya Belanda ini bersedia untuk duduk di meja perundingan guna untuk menyelesaikan sengketa dari Irian Barat gitu. Wih, seru banget. Terus kalau misalkan konfrontasi terhadap Malaysia itu apa sih? Jadi Indonesia sama Malaysia berantem? Oke, sekarang giliran gua jelasin. Jadi, konfrontasi Malaysia juga dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung dari 1963 hingga 1966. Jadi ya nggak salah sih mereka dibilang berantem. Kalau berantemnya itu mulainya dari kapan sih lebih tepatnya? Nah, itu tuh mulainya dari 16 September 1963. Jadi Malaysia itu dibentuk melalui penggabungan Federasi Malaya, Singapura, Sabah, yang dulu juga dikenal sebagai North Borneo, dan Sarawak. Indonesia dan Filipina menentang pembentukan Malaysia, menganggapnya sebagai kolonialisme baru. Sehingga pada 20 Januari 1963, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan konfrontasi melawan Malaysia. Nah, konfrontasi ini melibatkan serangan dan kampanye diplomasi untuk menggagalkan pembentukan Malaysia. Jadi, pasukan Komando Rakyat Bersenjata Indonesia atau disebut dengan TNI, yaitu melancarkan serangan terhadap Malaysia, termasuk infiltrasi pasukan bersenjata ke wilayah Sabah dan Sarawak. Pada 3 Mei 1964, melaksanakan konfrontasi di Korak sepenuhnya, namun tetap dilaksanakan metode diploma pada puncaknya, yakni di pertemuan Tokyo 20 Juni 1964 hingga 31 Desember berpidato untuk keluar PBB. Wah, keluar PBB nih. Jadi karena Malaysia ikut, anggota tidak tetap Dewan PBB. Konfliknya berlanjut terus-menerus hingga tahun 1966 ketika pemerintah Indonesia mengalami perubahan kepemimpinan yang bertepatan juga dengan gerakan 30 September. Ini tuh loh gerakan G30 SPKI yang pembunuhan-pembunuhan. Jadi Presiden Soeharto menggantikan Soekarno dan menyelesaikan konflik tersebut melalui diplomasi. 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menghentikan konfrontasi dan memulihkan hubungan diplomatik mereka. 16 September 1967, kesepakatan pendirian Malaysia diadakan di Manila antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Ini mengakhiri secara resmi konfrontasi Malaysia. Keren banget dah. Kok lu bisa hafal banget sih? Ih, malu deh. Si Christy dari tadi diem mulu gak sih? Jelasin apa kayak gitu? Oke. Jadi gue jelasin politik. Ya. Berarti kan ada politik. Ya. Gue jelasin ekonominya deh. Gimana? Ya gua ada. Boleh. Jadi dengan kembalinya UUD 1945 mengawali pelaksanaan demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno dengan membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Nah, mereka ini melakukan tendering mata uang kertas yang nilai nominalnya 500 dan 1000. Masing-masing nilainya itu diturunkan menjadi 10% aja. Jadi Depernas ini disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Mereka tuh punya tugas gak sih? Punya lah. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental.
Depenas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola proyek pembangunan nasional semesta tahap pertama dibuat pada tahun 1961 sampai 1969. Proyek ini disingkat dengan nama PENAS-BD. Nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Kemudian disetujui oleh MPRS pada tanggal 16 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno sendiri pada tanggal 1 Januari 1961. Terus kalau nggak salah gue denger dia ganti nama ya lembaganya. Jadi apa sih? Iya, Depenas ini pada tahun 1963 diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut dengan Bappenas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugasnya ini menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Oh alah, terus dia punya kebijakan-kebijakan nggak sih? Ada benar. Jadi ada kebijakan Sanhering yang dilakukan pemerintah berlaku pada tanggal 15 Agustus, 25 Agustus. Oke, nggak apa-apa. Tenang. Nggak ada yang sempurna, nggak usah. Betul. Nah, peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan 500 dan 1000 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan diturunin lagi nilainya menjadi 50 dan 100 perak. Murah banget ya. Makanya setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus BITI di Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai melakukan rehabilitas ekonomi. Namun konsep ini mati karena dikritik oleh TKI. Lah, terus upaya perbaikan ekonominya ada nggak? Ada, itu pun membentuk panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut deklarasi ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka perencanaan ekonomi terpimpin. Strategi. Iya, strategi ekonomi pemimpin itu tuh terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahap ini merupakan tahap persiapan menuju tahap kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara tiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Wah, kalau kayak gitu harusnya ada dampaknya dong. Kira-kira apa? Iya, dampaknya itu kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200 hingga 300% pada tahun 1965. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa Lanjut. Kebijakannya apa ya? Kebijakannya apa? bahwa pecahan tahun 1000 atau uang lama diganti menjadi uang satu atau uang baru. Tindakan pergantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Wah, nggak salah seru nih yang bagian politik. Iya. Iya nih bener nih, Indonesia ini konfliknya ada aja. Parah. Udah, besok apa tuh? Oh iya, ngomong-ngomong, waktunya udah mau habis nih. Jadi semoga podcast hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi lainnya. Bye.